Petualangan Nala di Negeri Samudra. Di suatu pagi yang cerah, Nala berjalan menyusuri hutan ajaib. Ia ditemani oleh seekor naga hijau besar. Naga itu baik hati dan bijaksana, serta memiliki sayap yang dapat berkilauan di bawah sinar matahari. Saat mereka berjalan lebih dalam ke hutan, Nala tersenyum dan menatap sang naga. "Kamu selalu menemaniku dalam petualangan, tapi aku belum tahu namamu. Bolehkah aku memberimu nama?" tanya Nala dengan penuh semangat. Sang naga mengangguk. "Aku belum pernah memiliki nama sebelumnya. Akan sangat menyenangkan jika kau memberiku satu." Nala berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan memanggilmu Ryu." Namanya terdengar kuat dan bijaksana. Sang naga tersenyum lebar. "Aku menyukainya. Mulai sekarang, aku adalah Ryu." Saat mereka berjalan lebih dalam ke hutan, Ryu menghentikan langkahnya. "Nala, aku pernah mendengar legenda tentang jalan rahasia yang hanya muncul saat cahaya bulan purnama menyentuh bebatuan zamrud di tengah hutan ini," kata Ryu dengan suara dalamnya. Nala mengangguk bersemangat. "Kalau begitu, kita harus menemukan bebatuan itu," serunya. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menemukan batu-batu zamrud berkilauan di tengah hutan. Begitu cahaya bulan purnama menyentuhnya, sebuah lorong tersembunyi terbuka. Tanpa ragu, Nala dan Ryu memasuki lorong itu. Di dalam lorong, suasana berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Udara terasa dingin dan suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit batu bergema di sepanjang terowongan. Tiba-tiba, kelelawar berterbangan di atas kepala Nala dan Ryu, mengepakkan sayap mereka ke sana kemari. Nala merapatkan jaket petualangnya dan berbisik, "Ryu, ini agak menakutkan." "Jangan khawatir, Nala. Aku di sini bersamamu," jawab Ryu dengan lembut sambil mengembangkan sayapnya untuk melindungi Nala dari kelelawar yang berterbangan di atas mereka. Nala dan Ryu terus melangkah perlahan, berusaha tidak terpengaruh oleh suasana mencekam di sekeliling mereka. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat cahaya redup berkelap-kelip. Itu adalah ujung lorong. Dengan semangat baru, mereka berlari menuju cahaya itu. Setelah keluar dari lorong, Nala dan Ryu terkejut mendapati diri mereka berada di tepi sebuah pantai indah dengan pasir keemasan. Di sana, mereka bertemu dengan pemimpin kawasan pantai, yaitu seekor penyu tua bernama Mauri. "Selamat datang di Negeri Samudra," kata Mauri dengan suara lembut. "Tidak banyak yang bisa menemukan jalan ke sini. Hanya mereka yang berani dan berhati tulus, seperti kalian. Pantai ini merupakan bagian dari Negeri Samudra, tempat di mana laut dan daratan bertemu dalam harmoni." Nala dan Ryu kagum dengan keindahan pantai di Negeri Samudra. Air lautnya berkilauan, diterpa sinar matahari, menciptakan gradasi warna biru yang memukau. Ombak berdebur lembut di tepian, sementara burung camar terbang rendah mencari ikan di permukaan air. Pepohonan kelapa tumbuh subur di sekitar pantai, daunnya melambai-lambai, tertiup angin laut yang sejuk. Namun, keindahan itu sedikit ternoda oleh sampah yang berserakan. Botol plastik, kantong plastik, dan serpihan kayu hanyut terbawa ombak ke bibir pantai. Nala menghela napas, merasa prihatin melihat kondisi pantai yang begitu indah tetapi tercemar. Mauri meminta pertolongan dari mereka. Pantai ini harus dijaga dari sampah dan pencemaran.
Banyak makhluk laut yang tinggal di sini, dan mereka membutuhkan lingkungan yang bersih untuk hidup. Jika tidak, perlahan mereka akan sakit dan punah, ujar Mauri. Tanpa berpikir panjang, Nala dan Ryu membantu membersihkan pantai. Mereka mengajak makhluk laut lainnya untuk bekerja sama. Namun, Nala menyadari bahwa tidak hanya pantai yang kotor, tetapi juga lautan di sekitarnya. Mauri, bisakah kau membantuku menyelam ke dalam laut untuk membersihkannya juga? Tanya Nala dengan penuh semangat. Mauri tersenyum. Tentu saja Nala, pegang erat cangkangku, kita akan menyelam bersama. Dengan napas dalam, Nala menyelam bersama Mauri ke dalam air biru yang jernih. Namun, di kedalaman laut, mereka menemukan plastik yang mengambang, jaring bekas yang tersangkut di terumbu karang, dan sampah lainnya. Dengan penuh semangat, Nala mulai mengumpulkan sampah, sementara Mauri membantu melepaskan terumbu karang yang terjerat jaring. Ikan-ikan kecil berenang mendekat, seolah berterima kasih atas usaha mereka. Seekor lumba-lumba bahkan membantu dengan mendorong sampah ke arah Nala agar lebih mudah diambil. Setelah beberapa lama, laut pun menjadi lebih bersih dan makhluk laut kembali berenang dengan riang di habitat mereka yang aman. Seusainya kembali ke daratan, Mauri tersenyum bangga. Kalian telah menunjukkan bahwa kepedulian dan kerjasama dapat menjaga keindahan alam. Terima kasih, Nala dan Ryu. Negeri Samudra akan selalu mengingat kebaikan kalian. Dengan hati senang, Nala dan Ryu kembali ke hutan ajaib melalui jalan rahasia yang mulai menghilang seiring terbitnya matahari. Mereka berjanji akan selalu menjaga alam dan mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anakku yang manis. Pesan yang bisa kita pelajari dari petualangan Nala kali ini adalah alam merupakan rumah bagi banyak makhluk hidup. Jika kita menjaga kebersihannya, berarti kita juga ikut menjaga kehidupan mereka. Kerjasama dan kepedulian terhadap lingkungan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Anakku yang manis, sekian dulu cerita malam ini dari Ibu Peri. Tetaplah menjadi anak yang baik hati dan suka menolong ya. Selamat bermimpi indah. Pejamkan mata, peluk bonekamu, tarik selimut, ayo tidur, bermimpilah. Esok pagi ceria